Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Sri Mutiara dari Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai soal S65T, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan. Tentu saja, instruksi yang diberikan yaitu menyiapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Yang pertama, kita akan melihat akun-akun yang dibutuhkan untuk mengetahui laba rugi suatu perusahaan. Yang pertama yaitu penjualan. Di sini penjualan tercatat 8 miliar 925 juta dan beban pokok penjualan 5 miliar 620 juta. Hasil dari pengurangan penjualan dan beban pokok penjualan masuk ke dalam laba bruto yaitu 3 miliar 305 juta. Selanjutnya yaitu beban operasi yang terdiri dari beban penjualan, beban gaji penjualan 850 juta, beban iklan 420 juta, beban penyusutan peralatan toko 33 juta, dan beban penjualan lain-lain 18 juta. Hasil dari beban penjualan ini yaitu 1 miliar 321 juta. Kemudian beban administrasi yang terdiri dari beban gaji kantor 540 juta, beban sewa 48 juta, beban penyusutan peralatan kantor 10 juta, beban asuransi 24 juta, dan beban perlengkapan kantor 4 juta, serta beban administrasi lain-lain 6 juta. Hasil penjumlahan dari beban-beban administrasi ini yaitu 632 juta rupiah. Kemudian total beban operasional atau total dari penjumlahan 1 miliar 321 juta ditambah 632 juta yaitu 1 miliar 953 juta. Kemudian laba operasi diambil dari laba bruto 3 miliar 305 juta dikurangi dengan total beban operasional yaitu 1 miliar 953 juta, hasilnya yaitu 1 miliar 352 juta. Kemudian beban lain-lainnya yaitu beban bunga 12 juta. Artinya sisa laba neto dari perusahaan PT Kantata yaitu 1 miliar 340 juta. Selanjutnya pada instruksi kedua, yaitu menyiapkan laporan ekuitas pemilik. Yang pertama, kita harus mengetahui berapa modal dari Galih Iskandar. Kita lihat dari dari soal atau dari jurnal umum. Ini. Di sini tercatat modal Galih Iskandar yaitu 431 juta. Tercatat 431 juta. Kemudian laba neto tahun berjalan. Kita lihat dari sini laba neto 1 miliar 340 juta. 1 miliar 340 juta dikurangi dengan penarikan yaitu 300 juta rupiah. Artinya kenaikan pada ekuitas pemilik adalah 1 miliar 40 juta. Modal Galih Iskandar pada akhirnya yaitu 431 juta dari modal awal ditambah dengan kenaikan ekuitas pemilik. Hasilnya yaitu 1 miliar 471 juta. Selanjutnya instruksi ketiga yaitu mencatat laporan posisi keuangan atau
mengasumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta. Kita mengasumsikan wesel bayar 7 juta. Oke, langsung saja. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, dan asuransi dibayar di muka. Di sini kas senilai 92 juta, piutang usaha 450 juta, persediaan 375 juta, perlengkapan kantor 10 juta, dan asuransi dibayar di muka 12 juta. Jumlah dari aset lancar ini yaitu 939 juta. Kemudian aset tetap terdiri dari peralatan kantor, yaitu 220 juta, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan 58 juta. Hasilnya yaitu sisa 162 juta. Kemudian aset tetap lainnya yaitu peralatan toko senilai 650 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko 562 juta 500. Jumlah aset tetap dari penjumlahan 162 juta ditambah 562 juta yaitu 724 juta 500 rupiah. Jumlah aset yaitu aset tetap dan aset lancar 1.663 juta 500. Kemudian liabilitas, yaitu yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, wesel biaya, dan utang gaji. Utang usaha yaitu 48 juta 500, wesel biaya 7 juta, dan utang gaji 4 juta. Jumlah dari liabilitas jangka pendek ini 59 juta 500. Kemudian liabilitas jangka panjang yang terdiri dari wesel bayar atau pembayaran akhir tahun, akhir jatuh tempo 6 tahun, yaitu 133 juta. Jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ini yaitu 192 juta 500. Kemudian kita beralih ke ekuitas pemilik yang terdiri dari modal Gali Iskandar, yaitu 1.471 juta. Kemudian jumlah dari ekuitas liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu 1.663 juta 500.000. Kita tandai sini jumlah aset itu 1.663 juta. Kita tandai agar lebih mudah dipahami. Kemudian liabilitas yaitu 192 juta 500 dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Selanjutnya ada 2 pertanyaan di bagian keempat, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung? Perbedaan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step, yaitu pada laporan laba rugi single step atau laporan laba rugi bentuk langsung, penghasilan usaha dan luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban di luar usaha juga berada dalam satu kelompok, sehingga laba atau rugi bersih dihitung dengan cara total penghasilan dikurangi dengan total beban. Sementara dalam laporan rugi atau laba multiple, baik penghasilan ataupun beban dipisah dengan cara lebih terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha.
Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Laporan posisi keuangan bentuk laporan atau bentuk stable adalah laporan keuangan yang disajikan dengan bentuk vertikal, yang mana setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, lalu diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Kemudian laporan posisi keuangan, bentuk akun atau bentuk kontrol adalah bentuk laporan keuangan yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos tersebut akan disajikan pada sisi kiri, dan pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Mungkin itu beberapa instruksi yang diberikan pada soal S65B. Dan kita sudah menyelesaikan keempat instruksi tersebut. Bila terjadi kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.